Halo semuanya, perkenalkan saya Stanik Amahdi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perioperative medicine. Perioperative medicine adalah suatu multidisciplinary subspecialty, di mana di sini membutuhkan beberapa peran ataupun kerjasama dari beberapa dokter, sehingga terjadinya suatu tujuan untuk mengidentifikasi dan juga memenuhi kebutuhan pasien terhadap risiko yang akan dijalani selama operasi. Kegiatan pada perioperative medicine yaitu adalah preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Tujuan akhir dari kegiatan perioperatif medicine adalah menciptakan suatu kondisi yang ideal bagi pasien untuk menjalani operasi, baik sebelum operasi, saat menjalani operasi, dan juga setelah menjalani operasi, sehingga tidak terjadinya suatu komplikasi akibat tindakan operasi yang dilakukan. Manajemen anestesi yang dilakukan yaitu adalah pre, intra, dan juga postoperatif seperti yang sudah saya katakan tadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang pertama yaitu adalah preoperatif. Jadi apa itu preoperatif? Jadi preoperatif adalah satu kegiatan dalam perioperative medicine yang dilakukan sebelum menjalani operasi. Tujuannya adalah untuk pertama, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara dokter dan juga pasien. Yang kedua, untuk mendokumentasikan kondisi dari sistem organ yang memerlukan pembedahan ataupun tindakan operasi. Kemudian berikutnya adalah penilaian dari status kesehatan pasien secara komprehensif dan juga menyeluruh. Kemudian ada identifikasi kondisi yang berpotensi untuk menjadi suatu masalah pada saat operasi maupun setelah tindakan operasi. Kemudian juga dapat mengoptimalisasi untuk menurunkan kondisi morbiditas dan juga mortalitas yang akan dihadapi oleh pasien selama menjalani tindakan operasi. Selain itu tujuannya adalah untuk menentukan rencana perawatan terhadap kegiatan perioperatif, khususnya pada intra dan juga post-operatif. Edukasi pasien juga ditujukan untuk mengurangi kecemasan dan juga memfasilitasi kondisi ataupun kegiatan pemulihan pasca operasi. Selain itu juga ada edukasi mengenai teknik pembedahan, teknik anestesi, perawatan selama operasi, dan juga pasca operasi. Tujuan berikutnya adalah untuk mengurangi biaya, lama rawat inap, dan juga resiko pembatalan operasi. Selain itu juga kita bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dari pasien itu sendiri. Berikut adalah standar pelayanan pada preoperatif, yaitu pertama kita harus melihat ataupun meninjau kembali rekam medis pada pasien, baik pada saat datang ataupun jika pasien merupakan pasien rujukan, kita harus meninjau kembali rekam medis pada saat dirawat sebelumnya. Setelah kita mereview dari rekam medis ataupun lainnya, kita juga dapat lakukan dengan teknik wawancara atau anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita akan dengan teknik anamnesis seperti biasa, yaitu ada basic 4 dan secret 7, dan khususnya adalah kita untuk menanyakan riwayat pengobatan, riwayat tindakan anestesi maupun operasi sebelumnya, dan juga identifikasi kondisi kesehatan pada pasien yang beresiko. Selain itu kita juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan, dan juga kita dapat melakukan terapi preoperatif yang sesuai dengan indikasi, memperoleh persetujuan pasien atas tindakan anestesi atau informed consent, dan juga kita akan mendokumentasikan semua tindakan yang dikerjakan ataupun yang akan kita kerjakan. Berikut adalah komponen preoperatif, yaitu ada 8. Yang pertama kita akan menciptakan hubungan dokter dan pasien. Kedua, riwayat preoperatif yang harus kita gali. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Kemudian kita menilai risiko pada pasien tersebut. Setelah itu kita ke-6, kita akan memberikan edukasi dan juga meminta informed consent dari pasien. Ke-7, kita akan melakukan persiapan pasien preoperatif. Yang terakhir, ke-8 adalah kita lakukan tindakan premedikasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hubungan dokter dan pasien atau report. Pertama, dari pasien itu sendiri, pasti pada pasien akan mengalami suatu kecemasan mengenai anestesi ataupun penundahan pada saat menjalani operasi. Jadi di sini kita sebagai dokter, khususnya dokter anestesi, sebagai yang memiliki peran besar pada kegiatan perioperatif medicine ini, bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan edukasi kepada pasien mengenai metode anestesi yang akan dilakukan, rencana manajemen nyeri pasca operasi, dan juga resiko dari suatu tindakan operasi itu sendiri. Dan di sini kita harus menekankan bahwa kegiatan edukasi ini harus dijelaskan dengan istilah awam, jangan menggunakan istilah medis, karena agar lebih mudah dipahami oleh pasien, sehingga kita akan mendapatkan informed consent dari pasien itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah kita akan menjelaskan mengenai ataupun menggali mengenai riwayat preoperatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa saja yang akan kita gali pada riwayat preoperatif, yaitu ada 7 yang harus kita gali. Pertama adalah riwayat penyakit sekarang ataupun juga riwayat penyakit lain sebelumnya. Kemudian kedua adalah kebiasaan khusus yang dapat kita menjadi fokus perhatian. Ketiga adalah riwayat pengobatan pasien. Keempat adalah riwayat anestesi, pembedahan kehamilan juga persalinan. Yang kelima adalah riwayat penyakit pada keluarga. Keenam adalah kita akan mereview ataupun menilai kembali seluruh sistem organ pada pasien. Yang terakhir adalah kita akan menilai riwayat makan dan juga minum pada pasien. Jadi yang pertama mengenai riwayat penyakit sekarang ataupun penyakit lainnya, yang sudah saya katakan tadi, kita akan menggunakan teknik anamnesa dasar yaitu ada Secret 7. Kita akan menilai beberapa hal. Yang pertama lokasi, onset, kronologis, kuantitas, kualitas, faktor yang memperkeringan dan juga memperberat, dan kemudian gejala penyerta. Jadi lokasi di sini kita akan menanyakan lokasi spesifik sakit yang ia alami ataupun keluhan yang pasien rasakan. Kemudian selain itu juga kita akan menilai onsetnya, sejak kapan kejadian keluhan ini dirasakan, kronologisnya bagaimana kejadiannya. Saya sebagai dokter akan menanyakan secara open question. Untuk kuantitas dan kualitas sendiri perbedaannya adalah pada kuantitas yaitu kita akan menilai suatu derajat keluhan dan juga frekuensi kejadian. Sedangkan pada kualitas kita akan menanyakan mengenai gambaran sakit ataupun nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk basic 4 kita akan menanyakan 4 hal secara umum, yaitu riwayat penyakit sekarang yang kita gali dengan cara tadi, yaitu adalah Secret 7. Kemudian riwayat penyakit dahulu, kita akan menanyakan penyakit serupa apakah pernah dialami oleh pasien sebelumnya. Kemudian kita akan menanyakan penyakit kronis yang dialami oleh penderita ataupun pasien seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus. Kemudian kita akan menanyakan jika pernah sakit sebelumnya, kita akan menanyakan lama perawatan, riwayat rawat inap, riwayat imunisasi pada pasien, riwayat pengobatan, dan juga riwayat menstruasi khususnya pada wanita. Untuk riwayat keluarga sendiri kita akan tanyakan penyakit keturunan ataupun riwayat penyakit kronis pada keluarga yang dapat diturunkan. Selain itu juga kita akan menanyakan riwayat sosial ekonomi pada pasien karena kita ketahui bahwa faktor dari sosial maupun ekonomi juga dapat mempengaruhi sehat sakit suatu manusia. Kemudian kedua adalah kebiasaan khusus yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah merokok. Di Indonesia sendiri cukup sering kita temui banyak sekali kebiasaan merokok yang kita temui. Yep. Dan di sini memiliki banyak efek. Salah keduanya adalah efek kardiovaskular dan juga efek respirasi. Di mana pada efek kardiovaskular sendiri itu akan menyebabkan terjadi penyakit vaskular perifer, penyakit koroner, dan juga masalah pada cerebrovaskular. Di mana nikotin itu sendiri yang terdapat pada rokok itu meningkatkan denyut jantung dan juga spasme dari arteri koroner. Kemudian pada efek respirasi itu sendiri akan timbul atau terjadi suatu karsinoma paru, penyakit paru obstruktif kronis, dan adanya gangguan mukosiliar seperti dahak yang kental, dan juga terjadi hiperaktif airway. Di mana di sini penting untuk dilakukan tindakan saksian saat melakukan anestesi seperti intubasi dan juga atau ekstubasi. Kebiasaan berikutnya adalah minuman alkohol, di mana sini bisa saja terjadi dua kondisi penyakit, atau yaitu adalah intoksikasi akut dan juga alkoholik kronik. Di mana pada intoksikasi akut itu akan meningkatkan suatu efek obat sedatif, opioid, dan juga anestesi. Jika efeknya memanjang, maka diperlukan pengurangan dosis obat tersebut. Kemudian yang kedua adalah alkoholik kronik, di mana akan timbul suatu kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hati, maupun gastritis. Kebiasaan berikutnya adalah ketergantungan obat, seperti marijuana, kokain, dan juga heroin. Di sini kita akan menangani withdrawal syndrome yang akan terjadi pada pasien. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai riwayat pengobatan. Di sini pada riwayat alergi dan juga intoleransi. Jadi di sini kita akan menanyakan khusus pada apakah adanya riwayat alergi, seperti kita tanyakan alergen yang diketahui oleh pasien. Kemudian kita akan menilai bagaimana reaksi tubuh saat terjadinya alergi pada pasien, seperti apakah gatal, kemerahan pada mata, pada kulit, kemudian juga bibirnya apakah bengkak, dan juga apakah terjadi kesusahan napas atau hingga terjadinya syok. Kemudian kita akan menanyakan pengobatan yang diperoleh pada saat pasien mengalami alergi.
Kemudian untuk riwayat pengobatan berikutnya, kita akan menanyakan mengenai interaksi obat dengan obat anestesi yang penting untuk kita ketahui. Kita akan menanyakan apakah pasien mengonsumsi suatu obat yang dapat berinteraksi dengan obat anestesi yang akan kita berikan nantinya. Di sini diketahui ada beberapa obat yang saling berinteraksi, yaitu pertama adalah opioid dan juga antikolinergik, di mana di sini akan menurunkan motilitas dari gastrointestinal sehingga terjadinya peningkatan absorpsi obat yang diberikan secara oral. Yang kedua adalah obat trisiklik antidepresan, yaitu untuk menghambat reuptake dari beberapa zat kimia pada tubuh, yaitu ada norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin di celah sinaps. Di zat-zat tersebut ada satu zat bernama neurotransmitter. Dan bila diberikan dengan opioid, terutama mepredin, itu akan dapat meningkatkan analgesia dan juga risiko dari depresi napas. Kemudian berikutnya yang kita tanyakan adalah mengenai riwayat anestesi, pembedahan kehamilan, juga persalinan pada pasien. Komponen yang kita tanyakan yaitu adalah apakah pernah mengalami operasi ataupun anestesi, baik general, regional ataupun lokal. Dan juga kita tanyakan jika regional dan lokal di kapan dan juga di mana. Dan juga kita tanyakan juga lokasi operasinya, apakah di rumah sakit mana. Kemudian apakah terjadi suatu komplikasi. Nah itu juga kita tanyakan mengenai analgetik yang diberikan pasca operasi, baik secara infus kontinu, atau epidural maupun secara oral. Pada pasien wanita, kita akan tanyakan mengenai riwayat kehamilan dan juga persalinan, yaitu pertama adalah riwayat menarche pertama pada usia berapa, dan juga jika sudah mengalami menopause, kita akan tanyakan juga di usia berapa pasien tersebut mengalami menopause. Kemudian kita tanyakan mengenai siklus terakhir, menstruasi, volume menstruasi, regularitas dari menstruasi itu sendiri, dan juga hari pertama, hari terakhir pada pasien. Kemudian kita tanyakan riwayat persalinan, apakah normal ataupun sesar, teknik pembiusan yang digunakan, dan juga apakah adanya riwayat abortus. Untuk riwayat keluarga sendiri, kita akan mendeteksi apakah pada keluarga tersebut ataupun pada pasien memiliki suatu kondisi penyakit herediter ataupun kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Jadi seperti porfiria, hipertemia maligna, hiperkolesteremia, abnormalitas kolinesterase, myasthenia gravis, dan juga pada populasi khusus kita tanyakan mengenai apakah pasien tersebut merupakan suatu saksi Yehova. Kemudian berikutnya adalah review dari berbagai sistem organ itu sendiri, baik dari sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan juga muskuloskeletal. Di sini kita akan melihat apakah adanya gejala ataupun gangguan fisiologis pada sistem organ lainnya yang akan menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian berikutnya adalah menilai dari riwayat makan dan juga minum terakhir pada pasien, baik dari jenis makanan, waktu, dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi. Di sini dapat diketahui bahwa adanya puasa prabedah atau puasa sebelum teknik operasi atau pembedahan, yaitu adalah suatu kondisi di mana periode tidak diperbolehkan untuk menerima asupan cair maupun padat secara oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan ataupun operasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko aspirasi pada paru dan juga komplikasi lainnya. Berikut adalah beberapa periode puasa minimum yang harus dilakukan. Dan juga di sini adalah contoh golongan obat-obatan yang harus kita tanyakan dan juga kita rekomendasikan untuk tidak dapat digunakan ataupun tidak rutin digunakan. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Setelah kita menanyakan mengenai riwayat yang dialami oleh pasien, baik penyakit dan juga riwayat pengobatan yang berguna untuk menunjang tindakan operasi, berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Pertama adalah pemeriksaan airway, di mana di sini dengan menilai dengan teknik Lemon Airway Assessment Method. Jadi sini ada suatu singkatan, di mana L adalah kita akan melihat secara eksternal apakah terjadi trauma pada fasial ataupun trauma pada area wajah. Kemudian kita kita evaluasi dengan teknik ataupun rule 332 yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita menilai malampati score. Kemudian O-nya kita menilai obstruksi, apakah adanya obstruksi seperti epiglotitis ataupun peritonsiliar abses dan juga adanya trauma. Kemudian kita akan menilai mobilitas dari leher itu sendiri.
Jika nilai lebih di atas 1,93 menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk dilakukan tindakan intubasi. Dan juga diketahui bahwa video laryngoskop juga dapat membantu manajemen airway. Ini adalah evaluasi 332 yang sudah saya sempat singgung tadi. Jadi, evaluasi 332 di sini kita akan menilai pembukaan mulut yang pertama dengan 3 jari, apakah terbuka sempurna. Kemudian 3 jari berikutnya itu adalah menilai dari ujung mentum ataupun ujung mandibula menuju ke hyoid bone-nya. Kemudian yang berikutnya adalah 2, kita akan menilai jarak dari theromental distance. Kemudian untuk evaluasi malampati adalah suatu penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut, di mana jika semakin tinggi malampatinya, maka akan semakin sulit untuk dilakukan suatu tindakan intubasi. Cara pemeriksaan itu cukup mudah, yaitu kita pada mata pemeriksa dan juga pasien berada pada posisi yang sama tingginya, dalam posisi duduk, dan juga kepala pasien dalam posisi netral. Pasien juga diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa melakukan suara. Berikut adalah gambar penilaiannya. Ada 4 kelas. Kelas pertama adalah kita dapat melihat palato molar, uvula, dan juga pilar anterior serta posterior. Pada kelas 2, kita melihat palato molar dan juga uvula, namun sulit untuk menilai pilar-pilarnya. Untuk kelas 3 itu sendiri kita dapat melihat palato molar dan hanya sedikit uvula yang terlihat. Sedangkan pada kelas 4 yang lebih parah, itu kita sulit untuk melihat palato molarnya. Jadi di sini semakin tinggi kelasnya, maka semakin sulit dilakukan tindakan intubasi. Untuk pemeriksaan penunjang yang berikutnya kita lakukan House efisien, di mana penilaian hasil pemeriksaan penunjang itu akan mempengaruhi keputusan dalam menangani pasien secara anestesi. Jadi untuk mengajukan pemeriksaan penunjang harus sesuai indikasi pada pasien. Dan juga hasil dari pemeriksaan penunjang itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi klinis pada pasien. Jadi, fungsi dari pemeriksaan penunjang adalah untuk mengevaluasi lanjut apabila ditemukan suatu masalah dari pemeriksaan fisik dan juga anamnesis yang sudah digali pada pasien. Jadi di sini ada beberapa pemeriksaan penunjang rutin yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan darah tepi, menilai HB, hematokrit, leukosit, dan juga platelet khususnya. Itu pada pasien khususnya di atas 60 tahun, pada perempuan yang sedang menstruasi, dan juga bila diperkirakan akan banyak terjadi perdarahan atau diperlukan suatu tindakan transfusi, dan juga pada pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah ataupun gangguan homeostasis darah, malnutrisi, gangguan hati, dan juga ginjal, maka dilakukan pemeriksaan darah tepi. Berikutnya adalah pemeriksaan penunjang berupa serum glukosa, kreatinin, urea, dan juga elektrolit pada pasien di atas 60 tahun atau pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus, gangguan nutrisi, ginjal, hati, diare, mual muntah, pasien dengan riwayat konsumsi steroid, diuretik, maupun obat nefrotoksik. Berikutnya ada tes fungsi hati pada pasien yang memiliki penyakit hati, gangguan nutrisi, dan juga riwayat alkoholisme. Kemudian tes koagulasi pada pasien yang memiliki gangguan koagulasi, riwayat perdarahan sehabis luka, operasi, dan juga mudah memar, pasien dengan riwayat konsumsi antikoagulan. Berikutnya adalah pemeriksaan foto polos atau foto X-ray toraks, itu pada pasien di atas 60 tahun dengan riwayat penyakit jantung, tiroid, pernapasan, kanker untuk mencari penyebarannya. Juga riwayat merokok ataupun ISPA yang sudah sembuh itu bukan suatu indikasi X-ray. Bukan indikasi adalah yang poin pertama dan kedua, yaitu ada usia di atas 60 tahun dan juga ada riwayat penyakit jantung yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ada indikasi dilakukan X-ray. Untuk EKG sendiri itu dilakukan pada pasien di atas 40 tahun dan juga pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, ataupun gangguan pada sistem paru. Setelah kita menilai dari riwayat, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang, kita akan melakukan penilaian terhadap resiko pada pasien, yaitu di mana diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Di sini penilaian resiko ini dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiology pada tahun 1961 dan diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi, meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan juga kesulitan intubasi. Berikut adalah penilaian resikonya berdasarkan klasifikasi ASA. Jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6.
Jadi di sini dimana kelas 1 itu ada satu kelas dimana orang tersebut sehat atau normal dengan mortalitas pada kegiatan perioperatif sebanyak 0,1%. Pada kelas 2 adalah pasien dengan penyakit sistemik yang ringan hingga sedang dan tidak fungsional keterbatasan atau pasien asa 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim operasi. Seperti pada pasien dengan diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, atau asa 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, dan juga alergi yang aktif. Untuk kelas 3 itu sendiri adalah di mana pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional seperti angina pectoris, infark miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent insulin, dan juga PPOK. Untuk kelas 4 sendiri ada suatu kelompok pasien dengan penyakit sistemik yang parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional seperti angina pectoris tidak stabil, infark miokard atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat ataupun kronis, penyakit paru obstruktif, dan juga epilepsi yang tidak terkontrol. Untuk kelas 5 sendiri ada suatu kelompok pasien yang hampir meninggal yang diperkirakan tidak akan bertahan dalam 24 jam dengan ataupun tanpa operasi, di mana pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit dan juga perawatan darurat dan mungkin diperlukan untuk pengobatan paliatif dengan mortalitas perioperatif sebanyak 9,4%. Untuk kelas 6 sendiri ada kelompok pasien yang meninggal ataupun mati batang otak yang organnya akan diambil. Berikutnya adalah informed consent. Jadi di sini kita memastikan bahwa pasien yang kompeten ataupun wali yang kompeten juga itu mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi dan juga pembedahan serta resiko dengan istilah bahasa awam agar dan dapat membuat keputusan baik setuju maupun tidak setuju tanpa adanya tekanan. Jadi di sini penting untuk dijelaskan agar pasien itu dapat memberikan persetujuan ataupun ketidaksetujuan tanpa adanya suatu tekanan. Pasien kompeten adalah pasien yang dewasa dan dapat membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko serta manfaat. Dan pada pasien kompeten itu tidak dapat diwakilkan. Untuk wali sendiri adalah suatu mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten seperti pada pasien dengan usia yang belum cukup atau belum dewasa dan juga pada pasien yang tidak sadar. Biasanya wali itu adalah suatu orang tua ataupun saudara dekat. Untuk komponen konsen itu sendiri adalah teknik anestesi, backup anestesi, seperti general anestesi, dan juga deskripsi prosedur operatif dan juga komplikasi umum yang akan terjadi. Di sini manfaatnya adalah untuk melindungi dokter dan juga pasien. Berikut adalah persiapan pasien preoperatif jika pas operasi dilakukan secara elektif. Jadi di sini ada prinsip NPO atau nil per os, di mana di sini sudah dapat dibaca sendiri untuk tipe dan juga minimum jam puasanya. Jika operasi dilakukan secara emergensi, ada beberapa yang harus dilakukan seperti physical dan juga pharmacological. Di mana pada physical itu sendiri kita akan memasangkan NGT sebelum induksi anestesi umum. Juga pada farmakologi kita dapat memberikan metocloporamid, simetidin ataupun ranitidin. Berikutnya adalah premedikasi. Di sini ada pemberian obat-obatan sebelum tindakan anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis untuk memfasilitasi prosedur anestesi. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, mengurangi sekresi saluran napas, dan menyebabkan amnesia. Selain itu juga mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan juga meningkatkan pH asam lambung. Serta untuk mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Pemberian obat di periode preoperatif sebelum induksi itu dengan periode 1-5 menit pada obat intravena, 30-60 menit pada obat intramuskular, dan juga 60-90 menit pada obat peroral. Inilah beberapa obat yang dapat diberikan pada tindakan premedikasi, yaitu pertama ada golongan benzodiazepam seperti diazepam, lorazepam, dan juga midazolam, di mana beberapa efek yang diberikan adalah ansiolisis untuk mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran, serta efek sedasi untuk menurunkan kesadaran. Kemudian untuk mendapatkan efek amnesia retrograd, di mana hilangnya memori setelah pemberian obat.
Kemudian obat golongan berikutnya adalah antikolinergik seperti atropin, glikopirolat, difenhidramine, juga dimenhidrinat, di mana untuk mendapatkan efek anti-sialogogu itu untuk mengurangi sekresi saliva dan sangat direkomendasikan bila intubasi menggunakan fiber optik ataupun bila menggunakan ketamin. Serta tujuan pemberian antikolinergik adalah untuk mengurangi efek spagal pada pasien, yaitu pada pasien dengan heart rate yang rendah yang diinduksi propofol, palsi otot mata, terutama rectus medial. Obat yang berikutnya adalah antiemetik seperti metoclopramide atau ondansetron. Diindikasikan pada pasien dengan skor resiko PONV tinggi, misalnya pada wanita yang tidak merokok, dan juga dengan penggunaan opioid pasca operasi. Selain itu juga ada profilaksis aspirasi, yaitu ada metoclopramide dan juga natrium sitrat untuk mengurangi volume cairan di gaster. Itu ada obat metoclopramide, sedangkan antasida seperti sodium sitrat itu berfungsi untuk meningkatkan pH di lambung. Untuk obat berikutnya adalah antihistamin, yaitu adalah H1 blocker untuk mencegah terjadinya suatu reaksi alergi. Golongan berikutnya adalah opioid seperti fentanyl dan juga atau morfin, di mana untuk menumpulkan respon simpatoadrenal, misalnya respon naiknya nadi dan juga tensi saat dilakukan intubasi. Diindikasikan terutama pada pasien yang memiliki penyakit jantung iskemik dan juga hipertensi. Dan itu juga kita akan mengharapkan terjadinya efek analgesi dengan pemasangan nyeri preoperatif, yaitu misalnya pada pasien trauma dan juga artritis. Dan juga efek sedasi yang kita harapkan seperti pada morfin akan memiliki efek sedasi tanpa efek ansiolitis. Baik, jadi sekian penjelasan saya mengenai preoperatif medicine. Preoperatif medicine khususnya pada kondisi pertama, yaitu adalah tindakan preoperatif. Jadi sini dapat saya simpulkan bahwa kita akan menilai risiko ataupun menilai kondisi secara umum pasien baik dengan cara mereview dari rekam medis apabila pasien tersebut telah dirawat sebelumnya. Kemudian kita menggali informasi baik secara teknik anamnesis, yaitu dengan teknik CK7 dan juga basic 4. Kemudian kita akan menilai dengan teknik pemeriksaan fisik dan juga akan kita tinjau kembali atau kita pastikan kembali dengan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi ataupun sesuai kondisi pasien. Dan setelah semua itu kita kumpulkan, kita akan mengklasifikasikan menjadi resikonya, apakah resiko berdasarkan kelas ASA 1, 2, 3 hingga 5. Dan juga kita akan melakukan tindakan preoperatif, yaitu ada pemberian obat-obatan ataupun kita lakukan teknik puasa pada pasien, sehingga akan mempersiapkan pasien pada kondisi yang ideal untuk melakukan tindakan operatif. Sekian video dari saya untuk mengenai tindakan kedua dan juga ketiga, yaitu adalah intraoperatif dan juga postoperatif, dapat ditonton pada video berikutnya. Terima kasih.